Shalom Pak, perkenalkan kami dari kelompok Obligasi Sani Purba dengan Cecilia Putri Marianjil Nasyombi. Kami ini dari kelas 10-1 ingin menjelaskan tentang investasi. Di bagian investasi ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian, pihak yang terlibat, jenis investasi, dan investasi menjanjikan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian atau dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Yang kedua, pihak yang terlibat. Yang terlibat dalam investasi adalah manajer investasi, yaitu bertugas mengelola dana investor. Manajer investasi berinteraksi saham dan obligasi atau instrumen lain untuk para nasabah. Bank kustodian merupakan bank tempat penyimpanan dana para investor reksadana. Bank kustodian juga mengadministrasikan dana tersebut. Agen penjual. Manajer investasi dapat menunjukkan perusahaan yang menjadi agen penjual reksadana, bank, perusahaan sekuritas, asuransi, pembiayaan, dan pengadaian dapat menjadi agen. Saat ini, sebagian besar agen adalah bank dan sekuritas. Belakangan, banyak agen yang menjual reksadana secara daring. Selanjutnya, regulator. Regulator adalah industri reksadana berada di bawah regulasi dan pengawasan otoritas jasa keuangan. Broker. Broker saham dan obligasi berinteraksi jual beli saham atau obligasi selaras dengan koridor dari manajer investasi. Investor. Jika membeli reksadana, berarti kita adalah investor. Kita memberikan dana kepada para manajer investasi untuk mengelola uang kita. Selanjutnya, yang ketiga, jenis investasi. Yang pertama, investasi jangka pendek. Jenis investasi ini memiliki periode yang cukup pendek dengan hasil return yang dapat dilihat setelah 3-12 bulan. Jenis investasi ini juga sering disebut dengan istilah investasi sementara atau sekadar untuk mengamankan dana yang dimiliki sambil menunggu munculnya peluang investasi lain yang memiliki return relatif lebih optimal. Yang kedua, investasi jangka panjang. Setiap instrumen investasi yang masuk ke dalam kategori ini butuh waktu yang bertahun-tahun untuk mulai menghasilkan return. Tidak jarang, seorang investor harus menahan dan menyimpan investasi ini hingga 10 tahun sebelum menjualnya dan merealisasikan return. Bahkan tidak sedikit investasi jangka panjang yang hanya dibeli tanpa dijual kembali. Dan yang terakhir, yaitu investasi menjanjikan seperti dalam gambar tersebut. Adapun di antara gambar tersebut yaitu properti, emas, reksadana, saham, obligasi, peer-to-peer lending, deposito exchange traded fund, atau yang disebut dengan ETF. Sekian dan terima kasih, hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami.